Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan salah satu tugas saya, yaitu tugas teori sosiologi sebagai tugas akhir dari semester 3 ini, di mana saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk menjelaskan teori sosiologi mulai dari teori klasik sampai teori modern. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau sehingga ilmu ini bisa kokoh di permukaan bumi ini. Karena berkat beliau ilmu ini bisa kokoh di permukaan bumi ini. Salah satu ilmuwan yang terkenal dalam yang berbicara tentang masyarakat itu adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini adalah salah satu pemikir klasik yang dimiliki oleh Islam, yang dimana pikirannya itu, cara berpikirnya itu banyak sekali, teori-teorinya banyak sekali menyentuh tentang kehidupan masyarakat. Baik teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada yang menyaksikan video saya akan menjelaskan teori sosiologi mulai dari teori klasik sampai teori modern, di mana tokoh-tokoh pemikir teori-teori klasik yaitu ada Ibnu Khaldun, ada Auguste Comte yang dikenal sebagai bapak sosiologi, ada Émile Durkheim. Émile Durkheim ini adalah seorang tokoh sosiologi yang memisahkan sosiologi dari pengaruh filsafat dan pengaruh psikologi dengan mengajukan sebuah teori tentang fakta sosial yang sebagai ladang objek teori sosiologi itu sendiri. Ada Karl Marx, ada Max Weber, ada Georg Richter, dan macam-macam lain. Hanya itulah yang saya akan jelaskan pada kesempatan hari ini. Baik, teori yang pertama itu tentang, kita berbicara dulu mulai dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini terkenal dengan teori siklisnya, yaitu primitif, kepemilikan, peradaban, kemakmuran, kemunduran. Di mana primitif ini adalah suatu masyarakat, di dalam masyarakat itu dia tidak mengenal yang namanya kepemilikan. Misalnya engkau punya suatu lahan kebun, maka semua masyarakat berhak untuk mengklaim kebun itu karena tidak ada kepemilikan pada saat itu. Lambat laun ada namanya kepemilikan. Kepemilikan ini tumbuh dengan, yaitu membagi, mempeta-petakan, ini adalah kebun engkau, ini adalah kebun Anda, ini adalah kebun kita, dan ini adalah kebun kamu, Giyu, dan saya. Sedangkan yang ketiga itu adalah peradaban, di mana peradaban ini adalah suatu bentuk di mana masyarakat sudah menghasilkan suatu kebudayaan, masyarakat sudah hidup secara berkelompok, masyarakat sudah hidup secara bergotong royong, dan itulah sebuah peradaban. Setelah peradaban itu, maka melahirkan sebuah kemakmuran. Kemakmuran ini lahir atas bagaimana masyarakat mempola peradaban itu menjadi suatu peradaban yang bagus, menjadi suatu kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Terus ada yang namanya kemunduran, fase kemunduran. Fase kemunduran ini di mana masyarakat pada saat itu sudah mulai mengalami kemunduran dengan menciptakan suatu teknologi, sehingga teknologi itu membuat masyarakat mundur. Mundur dalam artian karena masyarakat menciptakan, manusia yang menciptakan teknologi, baru dia
tujuannya untuk menciptakan teknologi untuk menghancurkan manusia yang lain. Nah, sehingga muncul yang namanya kehancuran. Kehancuran ini sebuah efek dari kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat itu, seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua, adanya kehancuran di negara-negara, jatuhnya bom Hiroshima dan di Nagasaki. Itu adalah kehancuran karena sudah mulai berkembang terus mengalami kehancuran. Terus kita berpindah ke teori yang kedua, teorinya Auguste Comte. Auguste Comte ini teman-teman sekalian, Auguste Comte ini kita kenal sebagai, di dalam buku sosiologi dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menemukan buku sosiologi itu, entahkah itu pengantar buku sosiologi, pasti teman-teman akan menemukan bahwa Auguste Comte itu Ibnu Khaldun kita tinggalkan. Sekarang kita berada ke Auguste Comte. Seperti yang saya tadi bahasakan, bahwa dimanapun Anda mendapatkan buku itu, entahkah buku pengantar sosiologi dan lain sebagainya, alur pemikiran sosiologi, pasti di dalam buku itu pasti kita temukan bahwa Ibnu Khaldun itu adalah bapak sosiologi. Ada teori yang terkenal dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan seperti ini, bahwa masyarakat itu bersifat dinamis dan bersifat statis. Maksudnya bahwa masyarakat itu bersifat statis, bahwa masyarakat itu tidak akan melakukan perubahan. Masyarakat yang bersifat statis, masyarakat yang akan melakukan perubahan. Entahkah itu perubahannya dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek. Entahkah itu menggunakan revolusi atau menggunakan evolusi. Baik, ada juga teori Ibnu Khaldun mengatakan seperti ini. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa intelektual manusia akan dibagi ke dalam 3 tahap. Yang kita kenal sekarang itu adalah hukum 3 tahap. Hukum 3 tahap di sini terbagi 3. Yang pertama itu hukum teologis. Teologis ini menganggap Auguste Comte menganggap masyarakat pada saat itu mempercayai hal-hal yang mistik, mempercayai tahayul, mempercayai sesuatu yang mempunyai sesuatu kekuatan, entahkah itu pohon, entahkah itu kuburan, entahkah itu jimat-jimat, entahkah itu batu bacan. Dia itu percaya semua bahwa itu akan mendatangkan rezeki. Nah, di dalam teori teologis ini terbagi 3 lagi. Ada namanya animisme, ada yang namanya politeisme, ada yang namanya monoteisme. Di mana animisme ini adalah suatu pahaman masyarakat yang menganggap semua benda itu memiliki kekuatan. Misalnya, saya ambilkan contoh. Ini HP. Di zaman animisme ini menganggap bahwa HP ini bisa mendatangkan rezeki. HP ini bisa membuat orang kebal, kena busur. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Tetapi animisme itu mempercayai semua benda itu memiliki kekuatan, masih berada di zaman sekarang kita, teman-teman sekalian. Masih kita jumpai di kehidupan kita. Bayangkan, kemarin saya pergi jalan-jalan di
Toraja, di Toraja, saya menyaksikan masyarakatnya itu ya Toraja. Saya melihat di Toraja itu, entahkah itu saya salah lihat, tapi memang yakin dan percaya teman-teman sekalian bahwa cincin itu terutama batu bacang, dan sekarang ramai diperbincangkan sekarang itu batu bacang. Batu bacang itu bisa katanya menghasilkan sebuah rezeki, bisa menghasilkan sebuah rezeki. Ini batu bacang. Ini batu bacang bisa menghasilkan rezeki. Ya, itu animisme. Sekarang yang kedua itu politeisme. Nah, politeisme di sini dia mempercayai bahwa dewa-dewa, mempercayai roh nenek moyang mereka, bahwa di pohon itu ada penunggunya. Saya takut. Nah, bukan gitu. Nah, tapi sekarang pemuda-pemuda sekarang masih ketakutan hal seperti itu. Pernah kemarin saya tes teman saya saya tes, saya ajak dia untuk pergi main petak umpet. Dia ketakutan karena di pohon itu katanya ada, terutama itu pohon beringin. Di dalam pohon beringin itu ada katanya penunggunya. Aduh, itu tidak masuk akal teman-teman sekalian. Tapi zaman dulu masuk akal memang. Ada namanya monoteisme, percaya satu Tuhan, percaya satu dewa. Nah, di sini mulai perubahan cara berpikir masyarakat itu sudah mulai bagus. Ya, kita melangkah ke pembahasan yang kedua, yaitu kan tadi animisme, sekarang animisme. Sekarang kita tinggalkan monoteisme, pembagiannya dari teologis. Sekarang kita pindah ke metafisik. Metafisik ini masyarakat, di samping masyarakat mempercayai hal-hal yang gaib, masyarakat juga sudah mampu merasionalkan. Misalnya saya ambilkan contoh gempa atau jam gempa. Kita ambilkan contoh saja tanah longsor ini terjadi. Menurut pahaman masyarakat itu, tanah longsor ini terjadi karena dia menganggap bahwa dewa tanah itu marah. Dewa tanah marah. Di samping dia percaya bahwa dewa tanah marah, dia juga bisa merasionalkan bahwa tanah longsor ini terjadi karena akibat perbuatan tangan-tangan manusia, karena menebang pohon secara sembarangan. Dia tidak menebang pohon secara tebang pilih tanam yang diajarkan di geografi pada saat itu. Sekarang positivistik. Positivistik di sini jangan macam-macam di sini, karena semua hal yang terkait dengan positivistik itu harus mampu dirasionalkan. Ada kemarin teman saya mengatakan begini. Hai saudaraku, saya takut sekali di sana bahwa di pohon itu ada ada penunggunya di situ, ada penunggunya. Tetapi saya dengan memiliki kecerdasan yang intelektual tinggi, saya bertanya ulang, bisakah engkau perlihatkan saya penunggunya di sana? Dia tidak mampu menjawab. Berarti saya masuk dalam golongan orang-orang intelektual, masuk dalam positivistik. Masuk dalam positivistik. Ya, kita berpindah ke teori tadi. Panjang lebar kita menjelaskan teorinya Auguste Comte. Sekarang kita pindah ke teorinya Émile Durkheim. Tahukah teman-teman sekalian bahwa Émile Durkheim ini adalah seorang tokoh sosiologi yang mampu memisahkan sosiologi itu dari pengaruh filsafat dan pengaruh psikologis. Di zamannya Auguste Comte itu masih ada pengaruh filsafat, terutama filsafat sosial, masih ada pengaruh psikologis. Ya.
ada beberapa teori dari yang saya pahami teorinya Emil Durkheim, terutama itu yang Emil Durkheim dalam paradigma sosiologi dalam bukunya Gorgeritze halaman 36 posisi paling kanan sebelah kiri. Dia mengatakan di situ bahwa dalam bukunya Gorgeritze, saya lupa tahun terbitnya, bukunya Gorgeritze, di situ dikatakan bahwa teori yang pertama itu adalah fakta sosial. Fakta sosial ini adalah sesuatu yang berada di luar dari individu manusia itu sendiri, di luar individu. Saya tekankan lagi, di luar individu. Berarti kalau di luar individu berarti eksternal. Misal contohnya itu ada yang contohnya itu kita berbicara tentang struktur. Fakta sosial ini berbicara tentang struktur sosial yang berada di masyarakat. Misalnya, saya berikan contoh penyebab kemiskinan di Indonesia. Penyebab kemiskinan di Indonesia itu adalah karena pemerintah tidak dalam membagikan suatu dalam pendataan masyarakat kemiskinan Indonesia itu tidak sesuai dengan target. Nah, begitu. Itu penjelasan dari fakta sosial. Nah, lewat dari fakta sosial ini, nah bilang Emil Durkheim bahwa ini adalah ladang objek kajian sosiologi, ladang penelitian sosiologi. Ya, kita pindah. Ada juga teorinya Emil Durkheim yaitu yang sangat terkenal sekarang, kita rasakan pada kehidupan sekarang, yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Solidaritas organik itu bercerita tentang masyarakat perdesaan, sedangkan masyarakat mekanik bercerita tentang masyarakat perkotaan. Ya, kita urutkan ciri-cirinya. Solidaritas organik, di mana masyarakat itu masih bersifat kolektif kolegial. Dia masih saling membantu satu sama lain, Saya ambilkan contoh di kampung saya, ketika masyarakat ingin membuat suatu bangunan rumah, maka dalam kompleks, dalam satu dusun itu semua masyarakat ikut membantu masyarakat itu tanpa adanya material, tanpa adanya upah. Dia hanya dikasih makan, dia hanya bekerja secara sukarela. Berbeda dengan kehidupan di kota atau solidaritas mekanik, dia serba material, serba uang. Itu pindah jadi kalau ada uang. Itu pindah jadi kalau ada uang. Misalnya pernah juga kemarin teman saya juga pernah mengalaminya, karena saya tinggal di kota Makassar. Teman saya bilang begini sama saya, bro, kerjakan tugas saya. Oke, saya akan kerjakan tugasmu ketika ada gorengan, ada kopi. Nah, itu salah satu ciri kehidupan masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat perkotaan juga dia dia seolah-olah bertetangga tapi tidak saling kenal. Bahkan namanya saja tidak kenal, apalagi dia hanya kenal muka dan lain sebagainya. Berbeda dengan di pedesaan. Di pedesaan itu biar 100 km itu dia 100 km. Nah, tahu juga siapa namanya tetangga di sana. Bahkan ayamnya juga udah tahu, sapinya juga udah tahu.
Tak tahu juga namanya sapi, nama sapinya juga tak tahu kayaknya. Itu. Teori yang kedua itu yang sakral sama yang profan. Yang sakral di sini profan, maaf teman-teman sekalian, profan. Nah bilang Emil Durkheim lewat ini sih. Nah bilang Emil Durkheim begini. Ini HP adalah sesuatu yang sakral ketika dalam lingkup masyarakat itu menganggap HP ini sakral. Yang profan itu adalah sesuatu yang tidak sakral, misalnya di pasar tidak sakral, orang hanya senggol-senggol saja dan lain sebagainya. Ada juga di teorinya Emil Durkheim yang terkenal itu adalah teori bunuh diri. Teori bunuh diri. Namanya bunuh diri anomi. Bunuh diri anomi ini terjadi karena masyarakat pada saat itu bunuh diri anomi ini terjadi karena misalnya saya ambilkan saja contoh, saya mempunyai sebuah perusahaan, saya mempunyai sebuah pabrik perusahaan, saya mempekerjakan 1.000 orang, perusahaan saya bangkrut, semua orang ini kecewa karena tidak saya kasih uang upah, sehingga membuat orang itu frustasi, tidak mampu mengendalikan psikologisnya, sehingga jalan terakhir yang dia tempuh adalah bunuh diri. Namanya bunuh diri egoistik. Egoistik ini karena dalam keluarga itu, saya ambilkan contoh, dalam keluarga ada yang melakukan kesalahan sehingga dia dikucilkan dari keluarga itu. Misalnya saya ambilkan contoh, ada temanku kemarin, sebut saya namanya Dahlan. Teman saya namanya Dahlan. Dilan. Mencuri HP. Nah, ini orang tuanya tahu bahwa Dahlan ini, anaknya ini mencuri HP, sehingga alhasil ketika Dahlan pulang kampung ke Selayar, dia dikucilkan oleh keluarganya, sehingga Dahlan ini hampir bunuh diri, belum bunuh diri. Ada juga kemarin saya lihat di televisi, dia langsung altruistik. Bunuh diri altruistik adalah suatu keyakinan bahwa setelah kehidupan dunia ini pasti ada kehidupan yang lebih baik lagi. Sama adalah reinkarnasi kalau tidak salah. Misalnya saya di dunia ini merasa terkucilkan, merasa tidak enak di dunia ini, makanya saya menghabisi diri saya, membunuh diri saya, sehingga dengan keyakinan bahwa saya akan hidup kembali di dunia yang baru, di kehidupan yang baru. Namanya bunuh diri fatalistik. Bunuh diri fatalistik ini adalah, misalnya saya ambilkan contoh, ada suatu masyarakat mempunyai seorang pembantu. Nah, masyarakat ini tidak mampu berlaku adil terhadap pembantunya ini. Dia menyiksa pembantunya, dia mengikat pembantunya, dia mencabuli pembantunya, sehingga pembantunya ini tidak tahan dengan apa yang diperbuatnya oleh sebut saja majikannya. Itu akan melakukan bunuh diri. Ya, kita berpindah ke teori Karmas. Ini Karmas terkenal dengan teorinya, terutama teori konflik kelas, pembagian kelas. Ya, kita berbicara dulu tentang dialektika Karmas. Dialektika Karmas berbeda dengan dialektika
dialektika Hegel. The Legend of Fate. Hegel hanya berdialektika melalui rasional, tetapi Karl Marx berdialektika secara struktur. Misalnya ada namanya kelas proletar, kelas borjuis yang menghasilkan kelas egaliter. Itu kemudian yang kedua itu ada determinasi ekonomi, di mana determinasi ekonomi bahwa untuk hidup di dunia ini harus serba materi. Makanya orang sekarang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan uang supaya penunjang untuk kehidupan di dunianya. Ada juga teori konflik kelas. Konflik kelas ini adalah ketika pada saat itu kelas borjuis dan kelas proletar melakukan konflik, di mana kelas borjuis ini adalah kelas penguasa modal, sedangkan kelas borjuis adalah kelas penguasa modal, sedangkan kelas proletar adalah kelas pekerja. Sehingga muncul namanya kesadaran kelas, sehingga melakukan suatu perlawanan terhadap masyarakat, terhadap kaum borjuis, sehingga menghasilkan yang namanya sosialisme. Sosialisme ini adalah suatu bentuk untuk bagaimana mematahkan ini kapitalisme, karena paham orang-orang sosialisme, punyamu adalah punyaku, punyaku adalah punyamu. Jadi harus sama. Tidak ada namanya orang kaya, tidak ada yang namanya orang miskin. Kita pindah ke teori George Simmel. George Simmel begini. Teori George Simmel tentang yang paling fenomenal itulah tragedi kebudayaan. Bahwa intinya begini, bahwa manusia yang menciptakan HP, manusia menciptakan teknologi, dan lambat laun manusia akan diperbudak oleh ciptanya itu sendiri. Terbukti sekarang teman-teman sekalian, sakit kepala kita ketika kita tidak memegang HP. Galau hati kita ketika kita terlepas dari HP. Kita rela mengorbankan segala materi ketika kita tidak ada yang namanya HP. Jadi kita diperbudak yang namanya teknologi. Ya. Kita pindah, ada yang namanya geometri sosial. Geometri sosial ini adalah teorinya George Simmel, yaitu jumlah. Namanya jumlah yang pertama. Antara orang si A dengan si B ketika dia bertemu namanya diat. Apa yang dia diskusikan berbeda ketika datang si C. Ketika datang si C namanya triad. Maka diskusi ketika ada orang si C itu berbeda ketika hanya si A dan si B yang melakukan diskusi. Kita pindah ke teori modern. Kita pindah ke teori modern. Teori modern yaitu terutama teorinya teori sandiwaraturgi. Sekarang teori modern. Ya. Teori modern ini tidak banyak saya jelaskan karena waktu juga tidak memungkinkan saya jelaskan semua, jadi saya hanya menjelaskan teorinya Irving Goffman dan teorinya Georg Hambelmith. Hanya dua saja teori. Ya. Irving Goffman terutama dalam teori dramaturgi itu bahwa dia mengatakan bahwa hidup di dunia ini ibaratnya adalah hanya sandiwara.
Kita semua hidup di dunia ini hanya acting saja. Acting, teman-teman sekalian. Nah, di dalam teori ini hanya terbagi atas 3 poin penting. Ada yang namanya best tech. Best tech ini adalah seorang individu mempersiapkan dirinya sebelum menuju yang namanya front tech. Misalnya, saya mau pergi kuliah. Nah, makanya saya persiapkan semua. Saya sisir, saya persiapkan buku, ya semua saya persiapkan. Itu saya persiapkan untuk pergi kuliah. Nah, prospek ini ketika saya berada di bangku perkuliahan. Di bangku perkuliahan. Intinya di sini bahwa best tech dan frost tech ini adalah sesuatu yang terjadi di luar dari keinginan individu itu. Di luar dari keinginan individu itu. Berbeda dengan obstek. Obstek itu adalah kita kembali normal. Kita kembali seperti semula. Obstek namanya. Bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak dari kita sendiri. Gitu. Ada yang namanya teori yang kedua itu teori Georg Habelmith. Georg Habelmith ada yang namanya I dan ada yang namanya Q. Me. Ada yang namanya I dan ada yang namanya me. I di sini adalah bersifat subjek individu itu sendiri. I terjadi ketika saya berada di dalam kos sendirian. Karena itu adalah sebuah tindakan yang saya lakukan itu adalah semata-mata karena keinginan saya, tidak ada intervensi dari luar. Berbeda dengan me yang bersifat sebagai objek. Objek ini adalah ketika ketika saya bertemu dengan dosen saya, itu terjadi suatu me di situ. Karena bisa saja apa yang saya inginkan tidak akan keluar karena ada pihak kedua, ada objek yang saya temani, ada dosen, sehingga tidak terjadi yang namanya me. Baiklah teman-teman sekalian, itu yang teori yang saya paparkan mulai dari klasik sampai modern. Segala bentuk yang saya tampilkan pada kesempatan hari ini semata-mata ingin membagikan ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan. Ketika ada yang kesalahan yang saya sampaikan itu adalah bentuk bagaimana saya seorang manusia perlu lagi belajar dan belajar. Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh orang tuanya, "Wahai anakku, kapan engkau akan berhenti belajar?" Al-Ghazali mengatakan, "Ketika kaki saya sudah melangkah ke surga." Jadi tidak ada kata untuk berhenti belajar. Belajar, dan belajar. Itu adalah pesan saya. Kalau bukan kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita sebagai aktor yang mendorong diri kita untuk belajar, maka siapa lagi? Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.